Halo semuanya, perkenalkan saya Yeremia Ega Wahyudi dengan NRP 3124600067 dari kelas 1 D4 ITC. Di sini saya akan mendemonstrasikan mata kuliah praktikum sistem operasi dengan materi pemrograman shell yang kedua. Di sini kami akan belajar mengenai case, looping, dan memanggil fungsi itu sendiri. Baik, untuk percobaan yang pertama kita melakukan instruksi tes. Di sini kita akan membuat sebuah variabel nama dengan diinisialisasi Amir. Lalu kita akan tes apakah isi dari variabel nama itu adalah Amir. Kita akan memperlihatkan hasil outputnya. Di sini 0 karena isi dari variabel nama adalah Amir seperti yang kita set tadi di sini. Nama adalah Amir. Lalu kita akan cek apakah variabel nama itu isinya Amir. Lalu kita echo hasil dari outputnya. Kemudian kita coba tes variabel nama dengan nama lain. Di sini hasil satu karena false, karena variabel nama isinya bukan Boris. Kemudian kemudian yang kedua kita akan membuat sebuah program yang dimana isinya itu akan mengecek inputan nama dari user dan kita akan kondisikan jika variabel nama yang diinputkan oleh user merupakan Amir, maka akan mengeluarkan echo selamat datang variabel nama, di mana variabel nama adalah Amir. Apabila tidak Amir, akan menampilkan Anda bukan Amir, sorry. Di sini saya sudah membuat program 6. Di sini kita tuliskan sebangnya, lalu ini kita apa ya, memberitahu bahwa ini adalah program ke-6, lalu menampilkan teks nama nama itu nanti akan diisi apa, dan nanti read nama ini akan membaca inputan dari user. Kemudian kita ganti ini dengan if test nama sama dengan Amir. Di sini akan berfungsi untuk pengondisian, di mana apabila inputan dari user ke dalam variabel nama adalah Amir, akan menampilkan selamat datang variabel nama. Di mana variabel nama adalah Amir seperti yang tadi saya bilang, dan kalau tidak akan menampilkan Anda bukan Amir, sorry. Kita akan jalankan Amir. Ini selamat datang Amir. Apabila kita menginputkan nama selain Amir, maka akan menampilkan error. Anda bukan Amir, sorry. Kemudian kita akan memodifikasi programnya, di mana tadi kita menuliskan if test, kita akan ganti dengan kurung siku agar mempermudah dan mempersingkat pengecekan. Di sini perlu diperhatikan adanya spasi antara kurung siku dengan kondisi yang akan dicek. Apabila ini tidak ada spasi, maka akan menampilkan error. Kita akan coba jalankan. Dan jangan lupa kita lakukan penambahan execute untuk program 6 ini. Apabila kita mengisi dengan Amir, kita akan program akan menampilkan selamat datang Amir. Apabila bukan Amir, maka akan menampilkan error. Dan di sini merupakan case sensitif. Apabila terdapat satu karakter yang berbeda, maka akan menampilkan output yang error. Demikian percobaan nomor satu. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu tonasi N
dan notasi OR. Di sini terdapat sebuah perintah yang ada penjelasannya yaitu bila proc 01 ada maka akan menjalankan. Di sini ada sebuah kondisi di mana akan mengecek apakah program 01 ada dan menampilkan echo program satu sudah ada. Jangan lupa terdapat spasi antara kurung siku dan sebuah perintah. Maaf ada kekeliruan. Di sini akan melakukan fungsi mengecek apakah program satu ada. Bila ada, akan menampilkan program satu ada. Kemudian yang kedua yaitu jika program tidak ada, maka status exitnya adalah false dan instruksi echo tidak akan dijalankan. Kita coba dengan program 099, di mana program 99 ini tidak ada di dalam Linux, di dalam directory, dan tidak akan menampilkan echo ini karena pengondisian pada pencarian file ini di status exitnya false, sehingga tidak dijalankan. Kemudian kita akan menjalankan sebuah program program satu dengan dengan pengondisian terlebih dahulu. Jika program 01 ada, maka akan menjalankan programnya. Di sini tidak akan menjalankan apa-apa karena kemarin kita membuat program satu hanya untuk mengisi variabel. Kita akan coba dengan program 06 yang baru kita buat. Di sini akan langsung akan menjalankan programnya. Nah, selamat datang Amir. Kemudian untuk yang keempat, kita akan menggunakan notasi OR. Bila program satu ini dicek apa status exitnya true, karena, karena sudah true, OR merupakan salah satunya minimal satu benar. Jadi tidak perlu keduanya benar. Itu ya sudah. Di sini tidak akan menampilkan apa-apa karena ini hanya mengecek apakah program satu ada di dalam file directory. Jika salah satu dari dua kondisi ini benar, maka tidak akan menjalankan salah satu kondisi dari kedua kedua kondisi ini. Kemudian jika sebuah file tidak ada, maka instruksi yang satunya akan dijalankan. Di sini kondisi file proc99.sh tidak terdapat di file directory dan status exitnya false. Untuk itu, kita menjalankan echo diskusi tidak. Kemudian kita akan memodifikasi untuk echo. Di sini akan echo sorry, menampilkan sorry proc99 tidak ada karena file dari proc99.sh tidak terdapat di file directory. Apabila file yang ada di directory, maka tidak akan menjalankan perintah echo. Demikian percobaan yang kedua. Baik, kita akan melakukan percobaan yang ketiga yaitu operator bilangan bulat untuk tes. Kita akan mengisi variabel i dengan angka 5. Lalu kita akan mengetes apakah isi dari variabel i equal dengan jangkut.
Baik, kemudian kita akan melakukan percobaan yang ketiga yaitu operator bilangan bulat untuk tes. Kita akan mengisi variabel i dengan angka 5. Lalu kita akan tes apakah isi dari variabel 5, apakah isi dari variabel i merupakan equal dengan 5. Di sini hasil 0 karena true. Apabila kita mengisi tes dengan angka selain 5, maka echo status exitnya 1. Kemudian kita akan menggunakan operator notasi kurung siku untuk menggantikan tes. Dan jangan lupa terdapat spasi antara kurung siku dengan kondisi. Di sini di sini keluarannya masih sama dengan tes karena kurung siku merupakan sebuah singkatan dari tes. Demikian percobaan yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan keempat yaitu operator logikal dan konstruksi elif. Di sini saya sudah membuat program Nanoprot 7. Di sini kita menuliskan Sebang, lalu kita akan menampilkan sebuah output income, lalu user akan masukkan income. Nah, di sini nilai dari variable income akan dilakukan kondisi. Jika income lebih besar dari 0 dan income lebih kecil dari 1000, maka melakukan biaya sama dengan 10. Jika income lebih dari 10.000 dan kurang dari 25.000, maka biayanya 25. Selain kondisi di atas, selama tidak memenuhi kondisi pertama dan kondisi kedua, maka biaya akan 35. Lalu akan menampilkan biaya dan lalu akan menampilkan nilai dari variabel biaya yang dia dapatkan dari pengondisian ini. Kita akan coba jalankan, masukkan 5.000, biaya 10 seperti yang tadi, kondisi pertama. Lalu kita masukkan 20.000 sesuai dengan yang ketiga, yang kondisi kedua. Lalu kita masukkan ke 28.000. Ini sesuai dengan else atau tidak memenuhi kedua kondisi yang di atasnya. Demikian percobaan yang keempat. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang kelima yaitu hitungan aritmatika menggunakan pemrograman shell. Di sini kita akan menggunakan utilitas aritmatika, penambahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, dan modulus. Di sini terdapat suatu program, satu ini masih dalam terminal, tidak melalui program. Di sini kita assign nilai variabel A 16, variabel B 3. Kita akan melakukan pengisian variabel Z dengan perhitungan dari nilai variabel A ditambah 2. Perlu diperhatikan spasinya, karena apabila spasi nanti Z akan dikira sebagai perintah. Dan di sini juga terdapat kurung kurung double. Ini karena kita tidak menggunakan LED. Kita akan menampilkan echo nilai dari Z dan Z adalah 16. Z adalah 18 karena 16 tambah 2. Lalu kita akan melakukan let nilai variabel X untuk A kurang B. Nah, di sini let berfungsi untuk menyederhanakan pengoperasian kurung double kurung ini. Lalu kita lakukan let Y perkalian A dan B. Di sini 48 sesuai. Lalu kita akan mengisi variabel W dengan A bagi 2 sesuai. Lalu kita akan melakukan C. Kita mengesain nilai variabel C dengan 11. Lalu mengisi variabel W dengan nilai variabel C bagi 2. Di sini 11 karena
C bagi dua. Benar. Echo. Kita salah menganu. Di sini terlihat bahwa Echo 5 karena integer. Bahwa 11 bagi 2 adalah 5. Sisanya 5,5. Lalu dibulatkan menjadi integer 5. Lalu kita akan mengesai nilai F, V dengan C modulus 2. Sini satu karena 11 sisa bagi 11 dengan 2 adalah satu. Lalu kita melakukan let Y modulus 3 ditambah B kali 4. Sini 13. Di mana A merupakan 16 modulus 3 adalah satu. Satu tambah 3 kali 4 12 jadi 13. Sesuai. Demikian percobaan yang kelima mengenai hitungan aritmatika. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan yang keenam yaitu mengenai instruksi exit. Di sini saya telah membuat sebuah file program 8. Nah, di sini kita akan menuliskan shape bahan terlebih dahulu. Lalu terdapat sebuah kondisi di mana kondisi ini akan mencari sebuah file. Apabila apabila dari hasil dari kondisi ini true, maka akan mengeluarkan status exit 3 dan jika false exit min 1. Kita akan menjalankannya. Nah, di sini kita harus memberikan sebuah permission, sebuah akses melalui chmod plus x nama file untuk menjalankan programnya agar saat dijalankan tidak keluar dengan sendirinya. Setelah kita menambahkan akses, kita mencobanya dengan format titik slash nama program. Lalu kita cek nilai status exitnya. Di sini 3 sesuai dengan program. Lalu kita akan modifikasi program. Jadi kita akan mencari file 91. Nah, di sini sudah keluar langsung error, di mana error ini adalah min 1, seperti pada program. Jadi pada percobaan keenam ini, diberikan sebuah kondisi, apabila kondisinya true akan memberikan nilai exit tertentu, dan apabila false akan menjalankan else dengan status exit tertentu juga. Demikian percobaan yang keenam. Baik, kita akan melakukan percobaan yang ketujuh, yaitu mengenai konstruksi case dan Excel. Di sini kita membuat file program 9. Di sini akan menampilkan sebuah menu. Lalu nanti user akan menentukan di-assign ke pilih. Nah, variabel pilih ini akan menjadi sebuah kondisi case, di mana apabila user memilih satu akan menampilkan yang aktif saat ini dan output dari perintah who. Dan apabila melihat yang kedua akan menampilkan echo tanggal hari ini dan output dari perintah date. Lalu yang ketiga akan menampilkan kalender bulan ini sebagai output dari call. Dan apabila tidak ada yang dipilih dari satu 2 3 akan menampilkan salah pilih. Lalu ditutup dengan eksak. Baca-baca rantang. Jangan lupa ditambahkan dengan exclamation execute pada file program 9 ini. Nah, saat ini sudah nomor satu siapa yang aktif merupakan output dari Wu. Dan tanggal hari ini sesuai dengan output dari date. Dan yang ketiga, output dari call yang menampilkan kalender bulan ini. Karena bila kita tidak memilih satu 2 3 maka akan menampilkan error salah pilih. Kemudian kita akan membuat file program 10 yang merupakan bentuk lain dari case.
di mana kita akan membuat program 10 yang akan menerima jawaban input dari user. Lalu variabel guess akan akan dikondisikan. Kita jalankan dengan memberikan chmod the file. Ini tidak akan memberikan output apapun karena di sini kita belum menampilkan sebuah echo karena hanya mengassign ke variabel. Lalu kita akan memodifikasi file program 10. Di sini variabel variabel isi dari variabel jwb akan dikondisikan jika yang pertama y kapital atau y kapital, ya akan mengesan jawaban jwb sama dengan ya dan menampilkan pesan Anda menjawab ya. Anda menjawab isi dari variabel jwb. Jika tidak tidak akan mengesain jwb dengan tidak. Lalu akan ditampilkan. Lalu jika tidak ada pilihan, maka JP akan menjadi tanda tanya kosong dan menampilkan jawaban Anda salah. Kita akan mencoba. Anda menjawab ya. Lalu kita akan mencoba T. Anda menjawab tidak. Lalu kita akan mengosongkan jawaban Anda salah. Demikian percobaan yang ketujuh mengenai konstruksi case. Baik, kita akan melakukan percobaan yang ke-8 yaitu mengenai konstruksi for to down. Kita membuat program 11. Di sini akan memberikan sebuah perulangan selama nama itu berada dalam Bambang, Hari, Kadir, dan Amir akan melakukan do dan menampilkan nama adalah isi dari variabel nama dan diakhiri dengan don. Jadi nanti di sini akan menampilkan empat nama ini. Nama adalah Bambang, nama adalah Hari, nama adalah Kadir, nama adalah Amir. Di sini kita tambahkan permission execute. Nah, di sini akan melakukan perulangan sebanyak nama terdapat dalam variabel nama. Isi dari variabel nama. Kemudian kita akan membuat file program 12, di mana file program 12 ini akan menampilkan nama file yang berada pada current directory ini. Jadi selama pencarian file ada, akan menampilkan semua file. Coba. Nah, di sini terdapat beberapa file yang ada pada current directory, yaitu home directory.
Kemudian kita akan modifikasi dengan mengambilkan long list dari file yang punya extension list. Ya, punya extension lst. Kita modifikasi selama file yang punya extension lst akan ditampilkan long listnya. Tetap diberikan sama. Lalu kita sama. Jadi pada long list ini akan menampilkan extension, jenis permissionnya, berapa jumlah link link yang tertaut, nama pembuat dan tanggal dibuat, serta nama dari filenya. Demikian percobaan yang 8 mengenai konstruksi for Buddha. Baik, kita akan melakukan percobaan yang 9 mengenai konstruksi well done. Jadi ini terdapat sebuah perulangan ketika sebuah kondisi terpenuhi. Kita akan membuat file program 13. Nah, di sini terdapat sebuah pilihan, terdapat sebuah variabel pilih, dan variabel pilih ini di-assign dengan nilai satu dan akan dikondisikan atau dicek ketika variabel pilih not equal dengan 4. Akan melakukan akan melakukan pekerjaan echo menampilkan menu dan akan membaca pilihan yang diinputkan dari user. Dan lalu akan dicek akan dicek jika pilih equal 4 akan di break, akan keluar dari looping. Nah, pertama lalu lalu kemudian akan mengclearkan dari dari terminal. Nah, itu di sini akan ditampilkan ketika 4 di 4 dipilih oleh user. Kita akan coba jalankan. Misal kita pilih satu, pilih dua, pilih tiga, pilih. Di sini pilih satu, pilih dua, pilih tiga, tidak akan keluar dari looping karena tidak equal dengan 4. Dan di sini belum menampilkan apa-apa karena kita hanya akan melakukan looping selama pilih tidak equal, not equal dengan 4 dan pilih tidak equal dan pilih tidak 4. Apabila 4 akan keluar dan akan menampilkan echo yang di paling bawah yang program berlanjut di sini setelah break. Demikian percobaan yang ke-9 mengenai konstruksi well done. Baik, kita akan melakukan percobaan yang 10 mengenai instruksi dummy. Pertama, kita akan memodifikasi file program 13. Di sini terdapat perbedaan dengan sebelumnya, di mana perbedaan ini terletak pada while. While di sini kita hapus. Lalu yang lainnya masih sama. Kita coba kita jalankan. Di sini syntax error karena pada while di sini kurang tanda titik dua. Di sini terdapat sintak error karena kondisi while tidak ditentukan. Jadi kondisi while tidak ditentukan, maka do ini tidak akan dilaksanakan atau tidak akan dikerjakan sehingga do itu menunggu kondisi true dari while ini. Kemudian kita akan lanjut ke file program 14. Jadi kita akan membuat instruksi dummy.
Nah, di sini kita akan sebuah program ini akan mengecek apakah nilai variabel A yang diinputkan dari user lebih besar daripada 100. Apabila lebih besar dari 100, akan menampilkan input lebih besar dari 100. Selain jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan kondisi echo input kurang dari sama dengan 100. Kita coba jalankan ke nilai 100. Input kurang dari sama dengan 100. Jika lebih dari 100, input lebih dari 100. Baik, sebaik ulang-ulang. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan ke-10 mengenai instruksi dummy. Yang pertama kita akan melakukan modifikasi file program 13. Di sini terdapat pemberitaan pada while, di mana while kondisinya dihapus. Apabila kondisi ini dihapus, akan menampilkan error karena do tidak akan melakukan pekerjaannya. Jadi do ini tergantung pada kondisi while. Jika kondisi while tidak ada, error tidak dapat dijalankan. Kita butuh. Di sini while not found dan syntax error do as unexpected. Karena while tidak ada kondisi, maka tidak akan menjalankan pekerjaan do dan pekerjaan bawahnya. Kemudian kita akan menjalankan program 14, di mana program 14 ini merupakan sebuah pengelitian menggunakan if else, di mana variabel A yang dibutuhkan dari user akan dicek. Apakah variabel A greater than 100? Jika greater than 100, maka akan menampilkan input lebih dari 100. Jika tidak memenuhi kondisi ini, akan menampilkan input kurang dari sama dengan 100. Kita jalankan, tambahkan executable, dan jalankan. 100, 965. Jadi, apabila tidak memenuhi kondisi greater than 100, maka akan menampilkan input kurang dari sama dengan 100. Apabila lebih dari 100, 101, akan menampilkan input lebih besar dari 100. Demikian percobaan ke-10 mengenai instruksi dummy. Baik, kemudian yang terakhir kita melakukan percobaan ke-11 mengenai fungsi. Di sini kita membuat file fungsi. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi satu F1, di mana F1 ini akan menggunakan variabel lokal yang bernama honor dan bernilai 10.000 dan akan menampilkan fungsi F1 dan menampilkan honor nilai dari variabel honor. Kemudian di sini di luar fungsi tersebut terdapat variabel honor dengan nilai 2000 dan menampilkan sebelum fungsi nilai dari honor tersebut. Lalu kita memanggil fungsi F1 dan menampilkan sesudah fungsi nilai baliknya dan echo honornya. Di sini echo honor yang terakhir akan menampilkan honor 2000 karena tidak termasuk dalam fungsi F1. Kita tambahkan Chmod. Nah, di sini menampilkan sebelum fungsi ini dan menampilkan nilai dari honor 2000 dan memanggil fungsi F1. Fungsi F1 ini menampilkan fungsi F1 lalu menampilkan nilai dari honor pada fungsi F1 yaitu 10.000. Lalu setelah itu menampilkan sudah fungsi nilai baliknya 0 karena true dan menampilkan honor 2000 karena
Variabel lokal, variabel yang pada F1 ini merupakan lokal khusus pada F1. Jadi apabila di luar F1 tidak dapat digunakan. Lalu kita akan menomodifikasi variabel F1 di mana lokal ini dihapus. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini terdapat perbedaan pada honor yang terakhir karena honor yang terakhir akan mengubah nilai dari variabel honor yang pertama. Karena karena keterangan lokal dihapus. Jadi keterangan lokal berfungsi untuk menjaga nilai variabel ada yang hanya berlaku pada fungsi tersebut. Jika jika lokal dihilangkan, maka nilai variabel yang sama pada fungsi akan menaikkan nilai variabel di luar fungsi tersebut. Jadi demikian percobaan yang ke-11 mengenai fungsi. Baik, kita akan melakukan latihan yang pertama yaitu membuat sebuah program yang menyalin dari file asal menjadi file tujuan. Menyalin isinya dengan ketentuan bila file asal tidak ada, berikan pesan salin gagal. Dan bila file tujuan ada dan file tersebut directory, beri pesan bahwa file tidak bisa disalin ke directory. Dan bila file tujuan ada dan file biasa, beri pesan apakah file tersebut akan dihapus. Bila dijawab dengan ya, maka copy file tersebut. Dan yang terakhir, bila file tujuan belum ada, melakukan copy. Pertama, kita dan untuk mengambil nama file gunakan parameter satu dan parameter 2. Bila jumlah parameter tidak sama dengan 2, maka berikan pesan exit line 1. Kita buat file salin.sh. Di sini akan dicek kondisi apakah parameter not equal 2. Jika parameter not equal 2 akan ambilkan error usage, akan ambilkan pesan error dan dan contoh penggunaannya. Usage salin sh file asal file tujuan dan memberikan return value exit main 1. Nah, di sini kita assignkan parameter satu ke dalam file asal dan parameter 2 menjadi file tujuan dan akan menampilkan salin.sh, file asal, dan file tujuan. Lalu kita akan mengecek apakah file asal ada. Jika not file asal tidak ada, maka salin gagal dan membalikan exit one. Lalu mencek apakah file tujuan sudah ada. Jika file tujuan ada, maka lakukan pengecekan berikutnya, apakah file tujuan tersebut merupakan directory. Jika file directory, file tidak bisa disalin ke directory. Lalu jika file bukan directory, tapi sudah ada, apakah diberi pertanyaan apakah file tujuan akan dihapus. Dan lalu menerima jawaban dari user ya atau n. Jika jika ya, maka file tujuan di copy file asal di copy ke isi file tujuan. Jadi isinya saja yang di copy tanpa mengubah namanya. Kemudian apabila tidak akan memberikan output file tidak disalin. Kemudian selain kondisi file ini, file ada akan langsung mengopi file tujuan. Mari kita coba download text paling protesnya. Kalian.sh hello.txt menjadi hello.txt. Salin sh hello.txt berhasil. Kita akan cek hello isinya apa. Hello world. Lalu hello.txt. Hello world juga. Di sini berarti file file hello.txt belum ada sehingga langsung dikopikan isinya ke dalam dari file hello ke file hello. Kita melihat file tujuan.txt. Eh, kita lihat tujuan nano tujuan.txt. Kita coba notif aku kirim.
Saya akan mencoba mengopikan isi dari file tujuan ke Halo. Apakah isi dari file Halo akan berubah? Nah, di sini akan menampilkan sebuah pertanyaan atau kondisi, apakah file halo.txt akan dihapus? Isi dari file halo.txt akan dihapus dan digantikan dengan isi dari file tujuan. Jika kita menjawab N, maka file tidak akan disalin. Tapi jika kita menjawab B, file A berhasil disalin. Jadi isi file di file tujuan akan disalin ke halo. Nano halo.txt. Aku YD. Jika kita menggunakan file directory seperti dokumen, play, file tidak bisa disalin ke directory. Jika tidak menggunakan usage yang benar, maka akan menampilkan error usage dan salin.sh file asal file tujuan di mana ini merupakan format penggunaan dari file salin.sh ini dan menampilkan return value exit main 1. Demikian pelatihan yang pertama mengenai salin file dari file asal ke file tujuan. Baik, untuk latihan yang kedua kita mengecek nama direktori. Jika parameter tersebut adalah direktori akan menjalankan instruksi ls main ld yang akan menampilkan isi dari direktori tersebut dan gunakan notasi maintain nama direktori dan pilihan logical dan atau pada level cell. Nama filenya cek direktori, cek dir. Nah, di sini kita lakukan pengondisian apakah parameter tidak equal dengan satu. Jika parameter tidak equal dengan satu, akan menampilkan error, di mana error ini akan mengambil cara penggunaan, format penggunaan dari file checkdir ini. Lalu, jika equal dengan satu, tidak akan menjalankan ini, dan langsung menjalankan yang ini. Nah, di sini akan mengecek main di parameter satu, jika kondisi ini benar, akan menjalankan kondisi ini, ls main ld parameter satu. Jika tidak benar, akan menjalankan echo error, parameter satu bukan directory atau tidak ditemukan. Saya coba jalankan jamut x check deal. Nah, kita langsung cek deal.sh. Nah, kita tidak menggunakan format yang benar. Format yang benar merupakan cek dir.sh langsung ditambahkan dengan file direktorinya. Cek dir.sh. Parameternya directory name seperti musik tadi atau play. Nah, di sini dalam directory play terdapat satu file dengan nama directory. Lalu kita coba cek directory yang lain seperti directory dokumen, musik. Ini juga terdapat hanya satu karena kita tidak mengisi apa-apa dalam diri tersebut. Apabila kita menggunakan file biasa seperti halo.txt akan memberikan pesan error bahwa halo.txt bukan direktori atau tidak ditemukan. Demikian latihan kedua mengenai cek direktori. Baik, kita lanjutkan kepada latihan ketiga yaitu mengenai PPH, menghitung pajak penghasilan. Di mana 10 juta pertama akan dikenakan PPh 15%, 25 juta berikutnya sisanya dikenakan PPh 25%, bila masih ada sisa maka PPh tersebut dikenakan 35%. Contoh di sini gaji 8 juta, di mana gaji 8 juta merupakan kurang dari 10 juta, jadi dikenakan hanya 15%. Lalu gaji 12 juta akan dikenakan 10 juta pertama akan digunakan 15%, lalu 2 juta, sisa dari sisa dari 12 juta ini kan 2 juta, akan dikenakan 25%. Jika gaji 60 juta, 10 juta pertama akan dikenakan PPh 15%, lalu 25 juta akan dikenakan 25%, dan sisanya akan dikenakan dengan
35%. Lalu lanjut kita langsung ke filenya pph.s. Nah, di sini kita gunakan variabel PPh dan sisa. Di sini membaca gaji diinputkan oleh user dalam ribuan rupiah. Jika gaji greater than 10.000 atau 10 juta, maka lapisan satu adalah 10 juta mengambil 10 juta pertama, lalu PPh dihitung PPh plus lapisan satu, PPh 0, lalu ditambahkan lapisan satu 10 juta, 10.000, 10 juta, lalu dikalikan dengan 15%. Lalu kita menghitung sisa, yaitu gaji dikurang dari lapisan satu. Apabila kondisi ini tidak dipenuhi, berarti lebih kecil dari 10.000, akan langsung menggunakan PPh gaji dikali 15% dan sisanya 0. Lanjut pada pada kondisi yang kedua, jika sisa dikurang dari 25.000, maka lapisan 2 adalah sisa. Lalu dihitung PPh plus lapisan 2 dikali 25%, lalu sisanya 0. Tetapi jika sisa lebih besar dari 25 juta atau 25.000, maka lapisan 2 diambil 25 juta pertama, lalu PPh dihitung PPh plus lapisan 2 dikali 25%, lalu sisa dikurang dari lapisan 2. Kemudian jika sisa greater than 0, maka akan maka kan kondisi yang terakhir itu PPh ditambah sisa dikali 35%. Dan lalu menampilkan pajak penghasilan akumulasi dari penghitungan PPh tadi. Baik, kita akan jalankan. Hmm. Dan 10.000 dikenakan pajak 1.500 atau 1.500 jika PPh 12 juta, 12.000 akan dikenakan PPh 2.000 atau 15% tambah 25%-nya jika PPh lebih dari 4.000, 40.000, 40 juta akan dikenakan PPh 9.500.000, 9.500. Jadi pada file ini akan dilakukan pengecekan terhadap PPh dan sisa gaji. Sisa gaji ini akan menjadi penentu apakah kondisi berikutnya akan dicek. Apabila sisanya nol, maka tidak akan melakukan kondisi yang terakhir. Demikian latihan ketiga yaitu menghitung PPh. Lanjut, kita akan melakukan percobaan yang keempat yaitu menaik MapProg yang memproses parameter satu dan nilai parameter harus berupa string. Kita coba nano MapProg. Nah, di sini terdapat case langsung. Apakah parameter satu ini start? Apabila string start akan menampilkan ini adalah start, stop ini adalah stop, restart ini adalah restart, reload adalah ini reload. Jika status adalah status. Jika selain itu akan menampilkan format penggunaan file myproc ini. Misalkan chmod chmod plus x myproc myproc.sh 1. Ini akan menampilkan pesan error dan menampilkan pesan error dan cara format penggunaan file ini. Start. Ini adalah start. Ini berhasil karena parameter satu merupakan kondisi yang terpenuhi. Error. Karena kondisi start tidak ada pada case. Restart. Stop. Reload. Status. Jadi demikian latihan keempat mengenai mengecek parameter satu harus berupa string dan hanya kondisi-kondisi tertentu. Baik, yang terakhir kita akan lakukan sebuah latihan 5
Dengan membuat sebuah fungsi pada script confirm dari saya memberikan konfirmasi jawaban yes, no, atau continue. Jika jawaban yes, maka beri nilai balik 0, no 1, dan continue 2. Kalau no confirm, selesai. Nah, di sini confirm DCH akan menggunakan variabel lokal, yes sama dengan y, lokal no sama dengan n, continue sama dengan c. Selama while, do, akan menampilkan continue, akan menampilkan pilihan-pilihan, dan akan meng- menerima inputan dari user dan di-assign ke answer. Dan variabel answer ini akan memberikan apa ya, mengkonvert dari variabel besar menjadi kecil atau sebaliknya. Nah, di sini akan dikondisikan apabila answer itu jawaban kosong bisa dan answer yes, maka akan memberikan return 0. Jika answer sama dengan continue akan memberikan nilai balik 2 dan answer no akan memberikan nilai return 1. Jika selain 1, 2, 0, jika selain continue, no, dan yes, atau dan enter langsung, akan memberikan inputan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Di sini hanya memberikan sebuah konfirmasi apakah inputan dari user ini sesuai dengan kondisi. Lalu di sini kita mencoba dengan file lain, test.p. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi confirm.sh. Nah, di sini answer akan diassign dengan nilai balik dari fungsi confirm pada file confirm.sh. Jika answer equal 0, maka menampilkan answer jawaban yes, oke. Jika answer equal dengan 1, akan menampilkan jawaban no. Selain 1 dan 0, 2, 3, 2 akan menampilkan jawaban continue. 3 tidak ada karena tidak ada nilai balik 3. Kita coba. Chamut, 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 SP. Desa dan Dahmut Konfirm Desa. SP. Kita langsung enter berarti jawaban yes, oke. Karena enter memberikan return value 0. Jika n dan no karena memberikan return value 1. Jika c memberikan return value 2 akan memberikan continue. Jika selain y, n, c enter langsung seperti f akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi dan melakukan perulangan lagi selama while. Selama pilihan selama pilihan itu tidak benar akan melakukan sebuah perulangan terus-menerus sampai kita menginputkan yes, n, enter ataupun c. Nah, itu. Demikian latihan kelima yaitu mengenai fungsi, confirm, dan test P dan memanggil fungsi-fungsi. Baik, demikian demonstrasi saya pada percobaan pemrograman Visual kedua yaitu mengenai case, concursive do forward, for do while, konstruksi perulangan, fungsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurangnya kejelasan informasi, terbata-bata. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dari saya. Bye-bye.